Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Wa'lam, dan ketahuilah annal iksara, bahwasanya banyak-banyak min dzikril mauti, dari mengingat kematian, mustahabun, disunnatkan, wa marghabun, dan disukai, fihi, padanya, walahu, dan baginya, bagi orang yang al-iksaru min dzikril maut, banyak-banyak mengingat kematian, manafi'un, terdapat beberapa manfaat, wa fawaidu, dan beberapa faidah, jalilatun, yang besar. Minha, diantaranya, qasrul amali wat tashidi fid dunya. Qasrul amali, yaitu pendek angan-angan, wat tazhidu, dan bersikap zuhud, fid dunia, dalam urusan dunia, wal qanaatu, dan qanaah, minha, dari dunia, bil yasiri, dengan sedikitnya dunia, warraghbatu, dan memiliki kecintaan, fil akhirati, dalam amal akhirat, wattazawwadu, dan berbekal laha, kepada persiapan akhirat, bil a'malis salihati, dengan mengerjakan amal-amal soleh. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikri hadzimil ladzati, aksiru, perbanyaklah oleh kalian, min dzikri hadzimil ladzati, dari mengingat-ingat yang memutuskan kelezatan, yakni al-mautu, yaitu kematian. Wa kana, dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalamu, yaqumu, bangun, minal laili, dari malamnya, fayunadi, lalu memanggil-manggil Nabi, ja'al mautu bima fihi, ja'atir rajifatu tatba'uhar radifah, ja'atil mautu, datang kematian, bima, dengan apa-apa, fihi, yang ada padanya, ja'atir rajifatu, datang gonjang-ganjingnya dunia, tatsba'uha, mengikuti gonjang-ganjingnya dunia, ar-radifatu, adalah kiamat, al-hadisu, hadis. Walamma su'ila, dan ketika Nabi ditanya, salawatullahi alaihi, semoga rahmat Allah tetap kepadanya, anil akyasi, tentang akyas, tentang orang yang kuat, minan nasi, dari manusia, manhum, man, siapa, hum, mereka. Qala, Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang kuat adalah orang yang mereka banyak-banyak mengingat kematian, banyak-banyak terhadap kematian mengingatnya. Wa ahsanuhum, dan sebaik-baik mereka, lahu, terhadap kematian, isti'dad, dan persiapannya. Ulaika, mereka itu,
Zahabu al-aqyasu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kuat. Zahabu mereka pergi bisyarafid dunia dengan meninggalkan kemuliaan dunia, wa na'imil akhirati dan memperoleh kenikmatan akhirat. Qultu aku berkata, yakni Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, walaysa dzikrul mautin nafi'i huwa ay yaqula al-insanu bilisanihi al-mautu faqat. Walaysa dan bukanlah dzikrul mauti, ingat-ingat kematian, an-nafi'i yang bermanfaat, huwa dia ay yaqula al-insanu apabila mengucapkan manusia bilisanihi dengan lisannya al-mautu mati, bukan begitu doang. Fa inna dzalika qalilul manfaati, karena sesungguhnya yang demikian itu sedikit kemanfaatannya. Wa inna dan sesungguhnya aksara yang lebih banyak minhu daripada mengingat kematian manfaatnya, bahkan la budda seharusnya ma'adzalika terhadap hal itu min tafakkuril qalbi, yaitu dengan tafakkur hati, wastihdarihi dan menghadirkannya orang itu an dzikril mauti dengan mengingat kematian bil lisani lewat lisannya. Kaifa bagaimana yakunu ada haluhu keadaannya indal mauti ketika dia mati, wa ahwaluhu dan dahsyatnya pada saat kematian, wa sakaratuhu dan saat sakarat kematiannya, wa muayanatuhu dan pertolongannya pada dirinya umurul akhirati urusan-urusan akhirat, wa malladzi baqiya wa ma dan apa-apa alladzi baqiya yang tersisa min ajlihi dari ajalnya, wa bima dan bagaimana yakhtimu dia mengakhiri lahu terhadap kematian, wa kaifa dan bagaimana kana adalah haluhu keadaannya man orang madha yang telah lalu min aqranihi dari teman-temannya, wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya indal mauti ketika kematian ada padanya, wa ila ayyi masirin dan kepada kemana dia akan kembali, soru jadilah mereka, wa asbahu dzalika dan yang serupa dengan hal itu, minal afkari berupa berfikir, wal adhkari dan berzikir, an-nafi'ati yang bermanfaat, lil qalbi dengan hati, wal mu'sirati dan berbekal, wal mu'sirati dan berbekas, fihi padanya yaitu pada hati. Qala ba'dus salafi berkata sebagian ulama salaf, ulama dahulu, undur kulla syai'in tuhibbu ayyatiyakal mautu wa anta alaihi. Undur lihatlah olehmu kulla syai'in tiap-tiap sesuatu, tuhibbu yang kamu cintai, ayyatiyaka apabila datang kepadamu al mautu kematian, wa anta sedangkan kamu alaihi ada padanya, falzamhu maka tetaplah kamu dalam kebaikan, wa kulla syai'in dan tiap-tiap sesuatu takrahu yang kamu tidak senangi, ayyatiyaka apabila datang kepadamu al mautu kematian, wa anta alaihi sedangkan kamu ada padanya, fajtanibhu maka hindari dia. Fata'ammal maka renungkanlah, rahimakallahu semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, hadhil maqalatu tentang maqalah ini, fa innaha karena sesungguhnya maqalah ini azimatun naf'i besar manfaatnya, liman bagi orang amila yang berbuat biha padanya, yakni berbuat amal akhirat. Wallahul muwaffiqu la rabba ghairu.
dan Allah adalah zat yang al-muwaffiq, memberikan kecocokan atas hidayah. La robba, yang tidak ada Tuhan ghairuhu, selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Udah paham? Ya, paham sedikit ya. Paham tapi baru sedikit. Ini pelajaran berharga yang kita peroleh dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengingatkan kepada kita, kita ini disunnatkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Karena hidup itu akan ada batasnya. Yang membatasi kehidupan adalah al-maut. Yang membatasi kehidupan adalah kematian. Orang mau gagah kayak apa, mau ganteng kayak apa, ya, sekalipun saat gagah ganteng, perempuan yang gandrung cinta sama dia puluhan bahkan mungkin ratusan, ya, saatnya pasti bakal mati. Kalau sudah mati, yang cinta apa namanya kalau anak muda tuh, yang cinta mati ikut mati nggak? Kagak, ya. Yang bucin ikut mati nggak? Tahu bucin? Buta cinta. Jadi kalau udah bucin tuh udah susah, ya, cinta buta. Ada orang kaya, kekayaannya nggak terhitung, ya. Di kampung ini paling kaya, duitnya miliaran, bahkan mungkin triliunan. Mati nggak? Mati, ya. Mati. Itu malaikat nggak bisa disuap. Ya, begitu malaikat Israel datang, kat malaikat, nih duit 1 miliar, bawa sono ki, tapi jangan cabut nyawa saya hari ini. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau sudah datang saatnya, pasti akan, suatu saat pasti akan datang sang malaikat pencabut nyawa. Lagu siapa itu? Ya, suatu saat pastikan datang, gitu ya. Ya. Jadi suatu saat pasti akan datang sang malaikat pencabut nyawa. Yang kaya mati, yang pejabat mati, ya. Presiden mati. Presiden yang udah pada meninggal, Bung Karno meninggal, ya, terus Soeharto meninggal, Gus Dur meninggal, ya, Habibie meninggal, Bu Mega belum, Jokowi meninggal nggak? Bakalan meninggal. Bakalan pada meninggal. Makanya jangan pada sombong, ya. Jangan pada sombong, mentang-mentang jadi pejabat, ya, sombong, ya, mentang-mentang punya jabatan tentara, polisi atau apa, ya, sombong, ya. Ya, apalagi RT, baru jabatan RT sombongnya udah selangit. Ya, RT mati nggak? Mati juga. RT mati, RW mati, Ustadz mati juga. Emang dikira kagak mati? Nah, sembarangan. Ya, mati semua, ya. Ya Allah. Nah, ingatlah akan kematian. Karena sangat bermanfaat, ya. Manfaatnya besar kalau orang ingat mati. Orang ingat mati itu manfaatnya besar. Pertama, qasrul amal, menjadi pendek cita-cita dunianya, ya. Umur udah 60 tahun, cita-cita dunianya masih pingin bangun perusahaan, ya. Masih pingin apalagi dah tuh, ya. Ya, urusan dunia lah. Kira-kira
Kalau 60 tahun, kalau umpamanya jatahnya 70 tahun, tinggal berapa tahun? 10 tahun. Ya. Tinggal 10 tahun. Jadi kalau misalnya dia bangun rumah bagus, cakep, mewah, dia menikmati cuman 10 tahun doang. Iya, 10 tahun. Selebihnya keluarganya, saudaranya. Ya kalau keluarganya bener. Kalau keluarganya nggak bener, begitu bapaknya meninggal, emaknya meninggal, jual semua, habis sudah. Mending buat bangun kuburan. Iya. Kuburannya dibangun. Akhiratnya dibangun. Kuburan dibangun bukan fisik kuburannya, ya. Tapi alam kuburnya. Fisik kuburannya mah nggak ada manfaat apa-apa. Itu mah terserah yang hidup. Mau di tembok silakan, ya. Mau di keramik silakan, mau di apa itu yang mahal tuh apa namanya? Marmer silakan, ya. Mau gundukan tanah doang silakan, ya. Itu mah urusan yang hidup. Yang penting bayar pajaknya, biar gak hilang kuburannya. Sebab kalau nggak dibayar pajaknya, hilang. Ya. Kuburannya sederhana aja, cukup gundukan tanah, kemudian ada rerumputan, dirawat dengan baik, udah cukup. Kalau mau pasang keramiknya di masjid, di musola. Ya. Jadi sedekain buat orang tua yang sudah meninggal, keramiknya taruhnya di masjid, di musola. Itu bagus. Ketimbang pasang keramik di atas kuburan. Nggak manfaat. Manfaatnya apa? Buat kongko orang-orang doang. Iya. Kalau kongkonya sambil zikir, kalau kongkonya sambil main kaple, kita yang celaka di bawahnya, rugi kita. Ya, apalagi kongkonya anak muda malam-malam buat pada pacaran. Aduh, Masya Allah. Jadi kalau orang ingat mati, ya Allah, saya mau bangun rumah cakep-cakep buat apaan? Paling juga saya tinggal. Udahlah, buat sedekah aja. Buat sedekah. Wat tazhidu fid dunya. Umur udah 60, 70, masih aja mau ngejar dunia. Kalah sama yang muda. Yang muda jalannya masih kenceng, cekatan, pikirannya masih sempurna. Yang tua mah udahlah, ya zuhud aja, zuhud. Zuhud itu ya nerima apa adanya. Kayak cecek, ya. Cecek itu golongan zuhud, ya. Nungguin rezekinya yang datang. Begitu datang, ya, lalu ditangkap. Ya. Jadi itu zuhud. Zuhud itu nerima apa adanya. Lebih banyak mempersiapkan ibadah untuk akhirat ketimbang mengejar dunia. Zuhud. Sebab kalau umur itu dijatah oleh Allah 70 tahun, berarti setengah umurnya berapa tahun? 35. 35. Dari Palmerah sampai Surabaya, kembali ke Palmerah. Lah ini Surabaya itu 35 tahun. Surabaya Palmerah 35 tahun kedua. Palmerah ke Surabaya 35 tahun. Surabaya Palmerah 35 tahun berikutnya. Kita umur ini rata-rata umurnya berapa ini ya yang ngaji ini? Ya, ada 50-an. Ya, rata-rata udah 50-an ya. Nah, 50-an dah. Berarti kalau umur kita 50, kalau 0 itu start 35 sampai di tempat yang dituju, lalu kemudian lewat dari 35 kembali
itu nanti kita jalan pulang, berarti kalau 50 tinggal 20. Umur 20 itu kira-kira kalau dari Surabaya udah sampai mana itu baliknya? Udah sampai Semarang kali ya. Ya kan 35 ya, 35 diambil 20, 15 ya, Semarang kira-kira ya. Ya, Semarang ya. Kalau yang umurnya sudah 60, kayaknya udah lewat Cirebon ini kayaknya. Udah Kerawang, Bekasi ini. Nah, kalau yang umurnya udah 59 tahun, berarti udah di Tanah Abang itu. Tinggal selangkah lagi sampai ke Palmerah. Ya, nah itu namanya dzikru hadhimil ladzat. Ingat-ingat akan kematian. Kalau kita ingat-ingat akan mati, sementara perjalanan kita sudah tinggal jalan pulang, jalan berangkatnya sudah kita lewati, jalan pulang, pertanyaannya kemudian sudah bawa oleh-oleh apa? Sudah mempersiapkan bekal apa untuk jalan pulang ke pangkuan Allah? Itu yang harus dipikirkan. Ya. Kalau dulu masih muda, ya lihat tontonan aja jogetan, udah joget aja dah, nggak dipikirin apa-apa. Ya. Nah kalau sekarang misalnya ditanggapin itu tontonan organ tunggal, ya, umur kita udah 60, kira-kira pantas gak kita joget di depan panggung? Mana pakai kain sarung, baju koko lagi, ya Allah. Iya, sekarang pada viral-viralan, ya, pakai baju koko, pakai kain sarung, naik ke panggung, nyawer, begitu joget sarungnya melorot, nah, diviralkan. Ya Allah, masih mending tuh sarungnya melorot. Ya, tempo hari itu yang di Madura apa itu? Ya, ya Pak Haji ini orang Madura, tapi tinggal di Kalimantan jadi bos. Dia pulang kembali ke Madura, pas ada orang hajatan, itu ada joget dangdut, ya, nyawer dia. Ya, begitu nyawer rapi, mundur, ambruk, meninggal di situ. Masya Allah, Pak Haji meninggal dunia lagi. Ya Allah. Maka ayo zuhud, ya. Kita tinggal menunggu kapan saatnya. Ayo kita jalannya zuhud. Udah nggak usah mikirin dunia. Nggak usah pusing-pusing mikirin urusan politik, nggak usah pusing-pusing mikirin urusan nasab, ya. Sekarang pikirin urusan nasib kita, mati kita bagaimana, nah, itu, ya. Urusan nasab nggak usah dipikirin dah, orang udah berantem urusan nasab. Yang kita pikirin sekarang urusan nasib kita, bagaimana saat nanti kita meninggal dunia. Ini kata pengarang kitab ini begitu. Rasulullah menyampaikan, perbanyaklah olehmu mengingat-ingat yang memutus kelezatan. Apa itu yang memutus kelezatan? Al-maut, kematian. Ya. Lagi joget enak-enaknya, lagi lezat, tahu-tahu Israel datang, serut, mati pak, udah hilang semua kelezatannya. Iya. Lagi makan enak, tahu-tahu sud datang Israel, mati di situ. Iya. Lagi lagi sewa hotel, di hotel, iya, tahu istri siapa, lagi enak tuh, ya, lagi enjoy, tahu-tahu Israel datang, sud gitu, udah habis. Ya, Masya Allah. Itu namanya pemutus kelezatan. Ingat ya, saatnya nanti ada pemutus kelezatan. Maka Rasulullah kalau sholat malam itu suka keluar dari masjid, ya, manggil-manggil orang, ja'al maut bima fihi ja'atir rajifah tatba'uhar rajifah, ya. Ya, kematian pasti datang,
ayo ingat pada ibadah ya sebelum datang kematian. Ibadah apa yang belum kita kerjakan, ayo kita kerjakan supaya nggak nyesel. Sholat tahajud udah belum? Udah. Sholat taraweh udah. Sholat witir udah. Sholat duha udah. Sholat mana yang belum? Sholat tasbih udah belum? Kerjakan ya. Supaya kita ada kolom-kolom rapot kita ada nilainya semua. Ja'atir rajifatu tatba'uhar radifah ya. Gonjang ganjing itu akan datang ya. Peristiwa sebelum kiamat diikuti dengan peristiwa kiamat. Makanya Rasulullah ditanya, orang yang kuat itu seperti apa? Ya. Kata Rasulullah, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajiz man ittaba'a hawahu wa nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Orang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itu orang kuat. Bukan orang kuat itu yang ototnya ya kenceng-kenceng, bukan. Orang kuat itu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk persiapan sesudah mati. Wal ajiz, dan orang yang lemah, manittaba'a hawahu wa nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsu dan dia berangan-angan ya, berangan-angan kepada Allah ya, paling nanti juga Allah mengampuni. Sekarang nggak apa-apa, ntar gampang bertobat, pasti diampuni oleh Allah. Itu orang ajiz, orang lemah. Nah, jadi keuntungan orang mengingat mati itu banyak. Akhirnya hidupnya qanaah. Qanaah itu nerimo ya. Menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah. Lawannya qanaah apa? Tamak ya. Orang kalau nggak ingat mati, hidup itu tamak ya. Pinginnya banyak-banyak, sehingga kalau ada orang lebih sukses dari dirinya, kesel dia, pegel, sakit hati. Tapi kalau orang qanaah, orang lain dapat nikmat ya alhamdulillah, kita sudah lebih dulu dapat nikmat, sekarang giliran dia yang dapat nikmat, udah terima itu. Al-qanaah minha bil yasir. Jadi urusan dunia ya sudah, hari ini rezekinya seperti apa, ya udah itu yang dimanfaatkan. Lalu kemudian banyak-banyak ar-raghbatu fil akhirah ya, mencintai amalan-amalan untuk akhirat. Tazawwud fil akhirah ya. Tazawwud lil akhirah, dia berbekal ya, mencari bekal untuk negeri akhirat. Bekalnya apa? Bil a'malis shalihah, yaitu memperbanyak amal-amal soleh. Perbanyak amal soleh. Kemudian kata sang pengarang kitab, walaysa dzikrul mautin nafi' huwa ayyaqul al insanu bilisanihi al mautu faqat. Jadi zikir ingat mati yang manfaat itu bukan orang ngomong kita bakal mati ya. Ngomong bakal mati si maksiat terus, itu nggak manfaat. Tapi yang manfaat adalah tafakkuril qalbi, hatinya tafakkur. Ya Allah, Allah kasih umur saya udah segini, teman-teman saya aja udah pada mati, saya juga pasti bakal nyusul mati. Lalu apa yang sudah saya bawa? Apa yang sudah saya bawa? Kemudian bagaimana nanti saat aku mati ya. Terus kesulitan nggak saat kematian? Terus repot nggak saat sakratul maut? Itu yang harus kita pikirin sekarang ya.
Terus sesudah mati dapat nggak pertolongan dari Allah? Kemudian wa man ladzi baqiya min ajalihi. Terus bagaimana nanti yang tersisa ya sesudah ajal dia habis? Terus bagaimana saat dia dimatikan? Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Terus bagaimana dengan teman-temannya? Teman-teman yang biasanya tukang ngaji, yang kita ngajak ngaji, kalau kita mati kira-kira masih terus ngaji apa enggak dia? Itu kudu dipikirin. Karena itu nanti yang bakal menjadi tambahan bekal nilai ibadah kita. Kita ngaji, kita ngajak orang ikut ngaji, kita mati, orang yang kita ajak ngaji terus jalan ngaji, dapat nggak pahala? Dapat. Maka itu kudu dipikirin. Sekarang saya udah ngajak siapa? Udah berapa orang yang saya ajak? Supaya nanti kalau saya meninggal dunia, mereka terus melanjutkan ngaji kebaikan. Terus begitu. Kemudian amalan-amalan yang sudah kita sampaikan kepada teman-teman berbekas nggak di hati mereka? Ada manfaat kebaikan apa tidak? Itu yang harus kita pikir. Jadi kita tidak mikirin berbuat baik untuk diri kita, kebaikan kita, tapi kita juga mikirin di teman-teman kita ini. Ya, kalau misalnya sebut saja di sini Pak Ketua meninggal duluan, ntar bagaimana nih ngaji? Masih terus apa enggak? Ya kalau yang meninggal Pak Ketua, kalau yang meninggal gurunya, bagaimana ini? Jangan-jangan bubar nih ngaji. Masih ada guru yang lain. Ya. Ngaji kan begitu. Kalau kitabnya hatam, ganti kitab yang lain. Kalau gurunya yang hatam, ganti guru yang lain. Dan begitu terus. Ya. Begitu terus. Ya, kita nggak pernah tahu, ya, kapan kita akan meninggal dunia. Maka itu yang harus dipersiapkan. Bagaimana teman-teman kita, sahabat-sahabat kita saat kita mati? Mereka sedih nggak sama kita? Jangan-jangan begitu kita mati, dia bilang alhamdulillah, piang kerok tukang utang sama kita udah modar. Ya Allah, celaka kita. Ya, bukan mati lagi ngomongnya, modar. Ya Allah. Bagaimana teman-teman kita? Ya. Lalu kemudian ada manfaat gak? Ada berbekas gak? Nah, maka kata ba'dus salaf, lihat tiap-tiap sesuatu yang kamu senangi, yang kesenanganmu itu berupa kebaikan yang menjadikan sebab mendatangkan kamu kematian, maka falzamhu. Kita senang ngaji, terus kemudian ngaji ini kita tahu ada manfaat baik sampai datang kematian, maka teruskan ngaji. Jangan berhenti ngaji kecuali mati. Jadi ketika kita sudah mati, kita masih terhitung orang yang ngaji. Sebab kalau nggak mati kita pasti ngaji. Begitu. Nah, begitu pula wa kullu syai'in takrahu ayyatikal maut wa anta alaihi fastanibhu. Kalau kamu sedang berada di satu tempat yang kamu tidak senangi karena di situ ada kemaksiatan, ada dosa, ya. Kalau nanti kamu bisa mati di situ padahal itu perbuatan maksiat dan dosa, fastanibhu, buru-buru tinggalin. Kesenangan kita joget sama biduan misalnya, ya. Karena duit kita banyak, tak berseri, joget sama biduan, bagi-bagi duit sama biduan. Kita tahu umur kita sudah makin tua. Wah, ini kalau pas lagi joget jantung berhenti bagaimana? Fastanibu, berhenti udah, tinggalin. Ya, sebelum datang kematian. Maka itu yang akan menyelamatkan kita. Udah, kalau umur kita sudah tinggal jalan pulang, apalagi sudah dekat kepada tempat kembali kita, tidak ada yang lebih baik kecuali memperbanyak nilai-nilai amal ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat.
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.